Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat intelijen, selamat datang di Intelligent Pods. Agak kareba sahabat, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini bersama saya Titi, kita akan berbincang santai bersama tamu spesial kita pada hari ini. Ibarat makanan nih, dia itu udah paket komplit banget loh guys. Soalnya kakak di samping saya ini udah cantik, berprestasi, aktif organisasi, dan juga jago bahasa asing loh. Bersama tamu spesial kita ini nih, kita akan ngebahas apa ya kira-kira? Eits, sebelum lanjut, sahabat intelijen, ada nggak sih yang pengen jadi mahasiswa dengan segudang prestasi? Jika demikian, sahabat intelijen wajib banget nih dengerin podcast ini dan sama-sama kita kepoin rahasia di balik dunia prestasi dan akademik bersama tamu spesial kita. Nah, tamu kali ini punya segudang prestasi selama kuliah loh. Sedikit bocoran nih ya, si kakak ini pernah menjadi mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2020. Selain itu, kakak yang satu ini juga ternyata lulusan dengan IPK tertinggi jurusan fisioterapi Prodi D4 tahun 2021 loh guys. Wah, keren banget ya guys. Kalau gitu, yuk langsung aja nih kita kenalan dengan tamu spesial kita hari ini. Halo Kak, gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mungkin Kakak bisa perkenalkan diri dulu nih Kak kepada sahabat intelijen yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desti Kurniawati. Baru-baru nambah jadi ada STRKes-nya. Kalian bisa panggil saya Desti. Oh iya Kak Desti, kalau boleh tahu nih sekarang Kakak aktif apa nih Kak? Kemarin baru-baru lulus wisuda, alhamdulillah. Jadi sekarang mungkin masih menunggu keluarnya ijazah juga, pengurusan STR juga untuk lanjut ke kerja nanti insya Allah. Kalau sekarang mungkin saya lebih fokus ke komunitas yang sekarang sih. Komunitas ya Kak, kalau komunitasnya Kakak bisa bocorin nih komunitas apa yang saat ini Kakak ikuti kayak gitu? Oke, jadi kalau komunitas sebenarnya saya punya lebih dari satu komunitas sih. Eksternal kampus, ada komunitas kesehatan Makassar. Yang pertama, alhamdulillah saya diamanahkan juga jadi sekretaris umum di sana. Kemudian juga ada Simposa, tapi saya kurang aktif juga di Simposa karena kalau Simposa kan dia skalanya nasional. Kemudian untuk program kerjanya kebanyakan kita juga online. Jadi saya lebih fokuskan dulu yang di komunitas kesehatan Makassar karena kalau komunitas kesehatan yang sekarang mungkin saya lebih banyak untuk turun ke lapangan sih, kayak volunteer. Terus kita juga kayak buat program kerja ke masing-masing kampus untuk kayak sharing-sharing begitu. Wah, hebat banget ya Kak. Terus Kak, yang aku dengar-dengar nih Kakak kan merupakan salah satu mahasiswa berprestasi ya Kak. Nah, boleh dong Kakak bocorin nih rahasianya gimana sih caranya agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kakak? Alhamdulillah kemarin sempat tahun 2020 waktu itu saya terpilih mewakili Poltekkes Makassar di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Republik Indonesia. Jadi kalau untuk bagaimana caranya, dia ada setiap tahun memang ada seleksi untuk pemilihan Poltekkes Kemenkes. Jadi setiap Poltekkes itu sama Poltekkes di Indonesia dia bakal wakilin satu orang mahasiswanya untuk istilahnya apa ya, kayak seleksi berapa orang beberapa akan menjadi 3 besar seperti itu. Kemudian pas waktu itu tahun 2020 saya nggak masuk 10 besar sih, tapi untuk mewakili Poltekkes Kemenkes Makassar udah alhamdulillah banget. Terus bagaimana perjuangannya sebenarnya kalau misalnya untuk kita bisa jadi Mawapres, singkatannya mahasiswa berprestasi, itu kita harus seleksi dulu dari direktorat.
Jadi seleksi semua jurusan dulu. Jadi setiap jurusan itu di kampus dia bakal buat satu delegasi dari masing-masing jurusan untuk mereka nanti presentasi lagi di direktorat. Nanti baru satu orang yang dipilih, sama dia ngelihat background prestasi akademiknya kita. Jadi kayak gitu. Kebetulan juga saya beberapa kali pernah menang lomba nasional di Pekan Ilmiah Nasional Fisioterapi beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu juara 2, yang kedua itu sendiri saya waktu itu juara 3, alhamdulillah. Wah, hebat banget ya Kak, dan sudah banyak sekali nih prestasi yang Kakak ukir. Nah, kalau boleh tahu nih ada nggak sih Kak semacam motivasi untuk diri Kakak sendiri? Kenapa Kakak ingin mengukir banyak prestasi semasa Kakak masih kuliah? Sebenarnya untuk motif sebenarnya itu mengalir gitu aja sih, maksudnya bukan suatu ambisi saya untuk sering ikut lomba apa segala macam, bukan ambisi saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya secara nggak langsung ngalir aja begitu. Jadi pertama itu saya suka research, saya memang suka penelitian, saya sering ikut penelitiannya dosen. Saya suka baca jurnal, baca artikel penelitian. Nah, itu yang pertama kayak jadi semangat diri saya. Oh ya, kayaknya satu kali udah ngelakuin penelitian, kayaknya mau terus kayak ketagihan untuk ngelakuin penelitian begitu. Makanya rata-rata lomba yang saya ikutin itu seperti karya tulis atau dia seperti research begitu. Jadi memang saya juga sebenarnya dari awal maksudnya nggak berambisi untuk saya harus jadi mahasiswa berprestasi, saya harus jadi lulusan terbaik, nggak, sama sekali nggak. Jadi memang dalam diri saya saat misalnya ada suatu lomba dan saya rasa oh ya kayaknya seru kalau ikut, jadi saya ikut. Beberapa kali memang sendiri, ada juga yang berkelompok. Jadi saya ikut lomba itu sering banget, tapi menangnya ya memang maksudnya ada beberapa, mungkin yang orang-orang lihat beberapa yang banyak saya menang, tapi sebenarnya lebih banyak lagi lomba yang saya ikuti tapi tidak menang sebenarnya. Tapi itu yang menjadi suatu motivasi sendiri sih buat saya untuk mengukir prestasi di kampus. Sebenarnya itu dibilang suatu ambisi tidak, tapi ketagihan karena saya suka memang untuk meneliti, saya suka research, saya suka hal-hal yang berbau seperti itu. Kalau bagaimana cara Kakak membagi waktu kuliah, ikut lomba ataupun aktivitas lainnya, itu kalau dilihat dari Kakak sebagai seorang mahasiswa nih pasti kan punya banyak kesibukan Kak. Jadi gimana itu cara Kakak bagi-bagi hal tersebut? Oke, jadi untuk itu saya punya banyak organisasi lumayan. Saya bukan tipe yang akademisi sekali, seperti mungkin orang-orang berpikir lulusan terbaik, mahasiswa berprestasi itu pasti akademik terus yang dikerjain. Enggak, saya pengen hancurkan stigma kalau misalnya mahasiswa berprestasi, lulusan terbaik itu harus orang yang akademik sekali. Enggak. Jadi untuk membagi waktu dan segala macam, saya untuk organisasi internal kampus 1, untuk organisasi eksternal itu dulu sempat 3, lalu sekarang baru-baru mau ngerintis juga komunitas di jurusan tentang research juga. Terus saya juga sebagai asisten lab di kampus, jadi cukup sibuk banget. Jadi tapi saya nikmatin karena di situ memang kita untuk belajar. Jadi jangan kayak dijadikan beban, tapi dibikin enjoy aja gitu. Karena memang sejatinya hal-hal yang sibuk itu kalau kita nikmatin, hikmahnya tuh bakal banyak. Nah, terus bagaimana bagi waktunya? Itu saya bilang tadi, saya eksternal kampus sempat 3. Jadi karena saya sudah menimbang dengan segala kesibukan yang saya punya, dengan misalnya apalagi kalau ada project lomba lebih menyita waktu lagi karena lomba-lomba yang saya ikuti itu rata-rata research. Nah, saya sempat mengundurkan diri, dan ada juga saya memohon untuk menjadi anggota pasif.
kalau di beberapa komunitas. Karena apa? Di situ kita harus bikin namanya skala prioritas. Nah, kalau misalnya kalian ikuti banyak nih komunitas atau organisasi, nah tapi ada beberapa yang harus kalian korbankan, begitu kan? Selain korban waktu, korban tenaga. Nah, kalau kalian rasa butuh untuk menyingkir dulu dari satu kesibukannya kalian, nah kalian harus kayak begitu, karena kalau di organisasi atau komunitas kan itu amanah namanya, tanggung jawabnya kita. Kalau misalnya kita merasa oh kayaknya saya nggak bisa lakuin secara maksimal atau saya nggak bisa bantu sama sekali, kewajiban kita tuh harus ngelapor. Maksudnya bisa dibilang oh ya sepertinya saya pasif dulu atau saya mengundurkan diri. Jadi harus tahu diri juga. Jangan banyak sekali organisasi diikuti apa segala macam, tapi kita kayak lari-larian. Jadi kita nggak tanggung jawab kan sama apa amanah yang udah kita dapetin. Nah jadi itu saya bilang kalau misalnya untuk membagi waktu, kalian harus bisa tahu skala prioritasnya kita. Apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, apa yang harus dikorbankan. Seperti itu sih saya. Oh kayak gitu ya Kak. Kalau soal suka dukanya Kak selama menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Makassar, terlebih lagi di jurusan Kakak sendiri tuh gimana Kak? Kalau untuk suka dan duka, sukanya banyak, dukanya juga lumayan banyak. Karena apa kan kalau di Poltekkes itu kalau kita udah tingkat akhir kita nggak boleh ikut organisasi kan. Tapi kan saya masih ada organisasi eksternal. Jadi kalau membagi waktunya itu harus pinter-pinter. Jadi dukanya di situ sih kadang kalau misalnya kan komunitas saya lebih ke turun lapangan, volunteer begitu. Kalau misalnya ada anak-anak yang harus turun ke daerah, misalnya ada bencana apa segala macam, saya udah list nih nama saya, mau banget buat ikut, buat turun terjun ke lapangan. Tapi ingat lagi kalau di kampus itu cukup padat untuk praktek, apalagi kayak kita kalau udah praktek di rumah sakit dan kita harus ikutin jamnya rumah sakit kan. Nah kadang itu dukanya kayak pengen banget ikut, pengen nambah pengetahuan, tapi ada yang harus diprioritaskan. Nah itu sih dukanya. Kalau sukanya, alhamdulillah di fisioterapi itu, saya jurusan fisioterapi, dosennya ramah banget sama mahasiswa. Jadi sering nongkrong, kita biasa makan di luar bareng, sering ditraktir. Biasa juga ngerjain project bareng. Kan kalau misalnya kayak penelitian dia ada emunerator begitu kan, kayak misalnya bisa dari mahasiswa. Nah biasa dosen itu juga kerjasama dengan mahasiswa. Nah itu sukanya karena saya juga bisa research, ikut researchnya dosennya. Itu saya suka karena saya bilang dari awal saya suka research kan. Nah itu sukanya. Selain itu terus kalau di fisioterapi kita juga ada asisten dari mahasiswa. Saya nggak ambil asisten dosen, tapi saya ambil asisten lab. Saya suka praktek juga. Jadi ada 2 kayak waktu itu mata kuliah laboratorium yang saya jadi asisten. Nah di situ suka karena teman saya nggak sebatas angkatan saya aja, tapi adik-adik juga. Jadi ngerasa sharing ilmu tuh seru. Bukan berarti saya cuma sharing ke mereka, mereka juga sharing ke saya. Jadi itu hal yang seru menurut saya. Jadi sukanya itu, kalau dukanya yang itu tadi, yang harus skala prioritas dan harus mengorbankan sesuatu hal yang sebenarnya saya ingin juga sih. BTW nih Kak, kalau soal motivasi buat adik-adik mahasiswa yang masih berkuliah saat ini, mungkin Kakak bisa berikan begitu biar mereka juga tahu dan mereka juga bisa meningkatkan soft skill mereka Kak. Kalau untuk motivasi, kalau saya, menurut saya lakukanlah apa yang kalian suka dan jangan membatasi diri. Karena di situ mahasiswa harus punya banyak relasi, harus punya banyak pengalaman, dan harus punya banyak kegiatan. Kenapa? Jangan hanya stuck di kampus aja, jangan cuman di akademik saja, tapi kalian juga harus berbaur sosial. Kenapa? Kalau kalian misalnya turun di dunia kerja, apalagi kita mahasiswa kesehatan, komunikasi untuk orang lain itu bakal lebih banyak bekerja. Nah itu saya bilang hancurkan stigma kalau misalnya anak pintar, anak berprestasi itu anak yang hanya akademisi. Tapi juga kalian harus bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari luar. Jadi kalau untuk motivasi jangan menyerah, yang pasti
Terus kalau bisa juga ambil juga pengalaman dari luar. Ambil juga pengalaman bukan hanya sebatas circle-nya kalian, tapi keluarlah untuk lihat dunia yang lebih luas lagi. Oh iya Kak, berhubung semua pertanyaan udah kejawab nih Kak, aku mau ngucapin terima kasih banget ya buat Kakak yang udah luangin waktu buat bincang-bincang sama kita hari ini. Dan semoga apa yang Kakak jelaskan, apa yang Kakak berikan itu bisa menjadi sebuah motivasi ya Kak buat teman-teman di luar untuk lebih bisa bersemangat dalam mengukir prestasi, begitu ya Kak. Oke, terima kasih Titi. Terima kasih ya Kak. By the way, gak kerasa nih udah beberapa menit berlalu kita berbincang-bincang dengan tamu spesial kita hari ini. Semoga setelah ngedengerin podcast kali ini, kalian jadi tambah semangat ya untuk berlomba-lomba mengukir prestasi dalam bidang apapun. Makanya, buat kalian dimanapun kalian berada, jangan pantang menyerah ya guys. So, sampai ketemu lagi sahabat Intelligent di Intelligent Pod selanjutnya. Semoga apa yang kalian dengar bisa bermanfaat ya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.